Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Alinia dengan NIM 118-20616 akan menjelaskan mengenai pra-proposal penelitian dengan judul Pengembangan LKPD Biologi berbasis integrasi Islam pada materi ekosistem sebagai media pembelajaran. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Ading Pramadi MS, di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian ini. Perubahan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013 yang menuntut siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, guru dituntut untuk memiliki bahan ajar yang inovatif, yang sesuai dengan kurikulum. Pada pelaksanaan kurikulum 2013, bahan ajar yang inovatif merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan pembelajaran. Namun, fenomena yang terjadi di lapangan adalah banyak bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran tidak inovatif dan tidak sesuai digunakan di dalam kurikulum 2013. Kemudian pada saat ini, pengetahuan dan pemahaman siswa didukung oleh media belajar dalam setiap kegiatan eksperimen, sehingga situasi belajar menjadi lebih bermakna oleh para siswa. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan media pembelajaran untuk memudahkan siswa. Salah satu solusinya adalah lembar kerja siswa atau LKS. Menggunakan LKS ini dalam proses belajar membantu siswa memahami materi sendiri. Lembar kerja siswa juga memberi kesempatan besar bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mengembangkan proses berpikir melalui pencarian. Oleh karena itu, lembaga kerja siswa ini untuk memperkaya pengalaman siswa, sebagaimana yang dikatakan oleh Merdekawati 2011. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar LKPD sangat diperlukan dalam dunia pendidikan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Salah satu keunggulan dari pengembangan LKPD adalah dapat didesain sesuai dengan keadaan peserta didik dan karakteristik sekolah. Adapun pengembangan LKPD ini diperkirakan mampu meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar peserta didik. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengembangkan LKPD Biologi berbasis integrasi Islam pada materi ekosistem sebagai media pembelajaran di kelas 10 MA Al-Basyariah. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat validitas LKPD Biologi berbasis integrasi Islam pada materi ekosistem sebagai media pembelajaran di kelas 10 MA Al-Basyariah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat keefektifan LKPD Biologi berbasis integrasi Islam pada materi ekosistem sebagai media pembelajaran di kelas 10 MA Al-Basyariah, dan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap LKPD Biologi berbasis integrasi Islam pada materi ekosistem sebagai media pembelajaran di kelas 10 MA Al-Basyariah. Berikutnya ialah definisi operasional. Dalam LKPD yang akan dikembangkan ini, fokus pengembangannya adalah pada aspek pengintegrasian antara materi dengan Islam. LKPD yang dikembangkan akan memuat beberapa integrasi antara materi yang diambil, yaitu materi tentang ekosistem yang akan dikaitkan dengan Islam, baik dari segi nilai-nilai agama Islam, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis yang berhubungan dengan ekosistem. Adapun gambaran produk LKPD yang akan dibuat, yaitu produk LKPD sebelum masuk ke dalam penugasan, terdapat bagian informasi materi yang akan membahas sedikit materi tentang ekosistem, kemudian dilakukanlah pengintegrasian materi ekosistem dengan Islam pada bagian informasi materi tersebut. Kemudian terdapat beberapa soal pada bagian penugasan yang berhubungan dengan keislaman. Selain itu, pada pengembangan LKPD juga terfokus pada aspek format penyusunan LKPD. Format yang digunakan pada penyusunan LKPD ini seperti yang dikemukakan oleh Andi Prastowo, yaitu terdiri dari beberapa unsur: judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan ataupun bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja dan tugas yang harus dilakukan, dan laporan atau tugas yang harus dikerjakan. Model pengembangan ini menggunakan model pengembangan 4D, yaitu 4 tahap pengembangan yang terdiri dari define atau pendefinisian, design atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau pendiseminasi. Baik, selanjutnya adalah hasil-hasil penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian dari Lilis Nurliawati dan kawan-kawan yang mempunyai hasil penelitian dengan judul Pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis problem solving POYA. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh bahwa LKPD berbasis problem solving POYA dinyatakan praktis setelah dilakukan analisis hasil angket respon peserta didik terhadap produk. Selain itu,
Setelah menggunakan LKPD berbasis problem solving polya, hasil belajar peserta didik pada pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua, penelitian dari Ria Istiqoroh dan Zulkifli Sipatumang yang memiliki judul penelitian pengembangan LKPD kelas 10 SMA atau MA pada materi pokok protista berbasis pendekatan ilmiah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa menggunakan model pengembangan 4D yang dibatasi dengan tahap develop dalam mengembangkan LKPD pada materi pokok protista diperoleh kriteria sangat baik dari ahli materi dan ahli pembelajaran yang menunjukkan bahwa LKPD yang dikembangkan berada dalam kategori valid. Selain itu, menurut penelitian guru mata pelajaran dan peserta didik, LKPD pada materi pokok protista sangat praktis digunakan setelah angket yang telah dianalisis. Kemudian, hasil penelitian yang relevan yang ketiga yaitu dari Dian Pradita yang memiliki judul Pengembangan LKPD berbasis website menggunakan Notepad pada materi bakteri untuk kelas 10 SMAN 9 Cirebon. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa LKPD berbasis website yang dikembangkan pada materi bakteri setelah digunakan dalam proses penelitian memperoleh tingkat kevalidan yang tinggi dari validator. Selain itu, hasil belajar peserta didik pada materi bakteri mengalami peningkatan dari pembelajaran sebelumnya. Kemudian penelitian yang keempat yaitu dari Resti Wahyu Danaswari dan kawan-kawan dengan judul pengembangan bahan ajar dalam bentuk media komik untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 SMAN 9 Cirebon pada pokok bahasan ekosistem. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa penelitian yang dilakukan pada materi ekosistem dengan mengembangkan bahan ajar berupa komik memperoleh respon yang sangat baik dari peserta didik setelah dilakukan analisis angket respon yang telah diisi oleh peserta didik. Selain itu, hasil belajar peserta didik pada materi ekosistem yang diperoleh setelah menggunakan produk yang dikembangkan pada proses pembelajaran mengalami peningkatan pada hasil post-test yang diberi. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Pengembangan LKPD Biologi berbasis integrasi Islam pada materi ekosistem sebagai media pembelajaran, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan produk LKPD dengan menggunakan model pengembangan 4D, serta untuk mengetahui tingkat kevalidan, keefektifan, dan respon peserta didik terhadap LKPD biologi pada materi ekosistem dengan menggunakan model pengembangan 4D tersebut. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode R&D, Research and Development, yaitu penelitian dan pengembangan. Dan populasi ataupun subjek penelitian akan dilaksanakan pada siswa kelas 10 MA Al-Basyariah sebanyak 38 orang. Dengan model pengembangan 4D, yaitu define atau pembatasan, 2 design atau perancangan, 3 develop atau pengembangan, dan 4 disseminate atau penyebaran. Baiklah, yang selanjutnya yaitu alur penelitian. Alur penelitian ini mengadopsi model pengembangan 4D dari Tyagarajan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama melakukan observasi awal di sekolah tempat meneliti. Kemudian menganalisis karakteristik dan kemampuan siswa dengan melihat hasil belajar sebelumnya. Kemudian menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya, memilih perangkat pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik dalam belajar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pemilihan materi yang sesuai dengan produk yang akan dibuat. Kemudian, membuat rancangan awal produk yang akan dibuat dengan mengacu kepada karakteristik peserta didik. Dan kemudian menyusun pola pembuatan media pembelajaran LKPD yang dimodifikasi menjadi LKPD yang di dalamnya terintegrasi Islam baik itu dari segi nilai Islam, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis sehingga menghasilkan prototipe 1 atau produk mentah yang belum divalidasi oleh ahli. Selanjutnya melakukan validasi ahli terhadap produk yang telah dibuat, kemudian merevisi produk yang telah divalidasi berdasarkan saran dan masukan dari validator ahli, dan selanjutnya melakukan validasi ahli setelah melakukan revisi untuk menentukan tingkat kevalidan produk, sehingga menghasilkan produk yang layak untuk diuji cobakan di lapangan. Kemudian melakukan uji coba lapangan menggunakan produk yang telah dinyatakan valid. Selanjutnya, melakukan pengemasan produk yang digunakan dalam penyebaran produk. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai instrumen penelitian.
Instrumen penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama lembar validasi. Data uji kevalidan diperoleh dari lembar validasi. Lembar validasi perangkat pembelajaran digunakan untuk memperoleh informasi tentang kualitas perangkat pembelajaran berdasarkan penilaian validator. Aspek yang dinilai dalam lembar validasi ini adalah aspek tampilan dan aspek bahasa. Informasi yang diperoleh dari instrumen ini digunakan sebagai masukan dalam merevisi perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir yang valid. Kemudian, angket. Data uji respon peserta didik diperoleh dari angket respon siswa. Angket respon siswa ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat pembelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran dan dapat diterapkan oleh guru. Kemudian, tes hasil belajar. Data uji keefektifan diperoleh dari instrumen penelitian berupa butir-butir tes. Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. Pembelajaran dikatakan efektif jika minimal 80% siswa tuntas dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, yang pertama ada data uji kevalidan. Data uji kevalidan diperoleh dari lembar validasi. Lembar validasi perangkat pembelajaran digunakan untuk memperoleh informasi tentang kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian para validator ahli. Informasi yang diperoleh melalui instrumen ini digunakan sebagai masukan dalam merevisi perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir yang valid. Mengembangkan LKPD dikatakan valid jika hasil penilaian validator menunjukkan nilai keseluruhan aspek dan untuk semua aspek minimal berada pada kategori cukup valid. Yang kedua yaitu data uji respon peserta didik. Data uji respon peserta didik diperoleh dari instrumen penelitian berupa angket respon peserta didik. Angket respon peserta didik digunakan untuk mengetahui apakah LKPD dapat digunakan dalam pembelajaran dan dapat diterapkan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu data uji keefektifan. Data uji keefektifan diperoleh dari instrumen penelitian berupa butir-butir tes melalui teknik dokumentasi hasil belajar. Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Tes hasil belajar yang diberikan merupakan bentuk evaluasi materi yang diberikan. Tes yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Keefektifan produk ditentukan dengan melihat nilai hasil belajar peserta. Berikutnya yaitu teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama ada analisis data kevalidan. Yang dilakukan yaitu A. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian ahli ke dalam tabel yang meliputi aspek nilai total untuk masing-masing validator. B. Menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari semua validator untuk setiap kriteria dengan rumus berikut. C. Menentukan rata-rata nilai untuk setiap aspek dengan rumus berikut. Dan D. Mencari rata-rata total VE dengan rumus yang telah tertera. Selanjutnya yang E. Menentukan kategori validitas setiap kriteria atau rata-rata aspek atau rata-rata total dengan kategori validasi yang telah ditetapkan. Adapun kategori validitas menurut Subhana sebagai berikut. Apabila nilai 3,5 hingga 4, kriterianya yaitu sangat valid. Apabila nilai 2,5 hingga 3,5, kriterianya valid. Apabila nilai 1,2 hingga 2,5 cukup valid. Apabila nilai 0 hingga 1,5 dikatakan kriterianya tidak valid. Yang selanjutnya adalah analisis data kedua, yaitu analisis data respon peserta didik. Respon peserta didik terhadap produk diukur berdasarkan hasil penilaian peserta didik melalui angket respon peserta didik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data hasil respon peserta didik adalah sebagai berikut. A. Melakukan rekapitulasi hasil penelitian ahli ke dalam tabel yang meliputi aspek nilai total untuk masing-masing validator. B. Mencari rata-rata total dengan rumus sebagai berikut. Dan C. Menentukan kategori validasi setiap kriteria atau rata-rata aspek atau rata-rata total dengan kategori validasi yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya teknik analisis data yang ketiga, yaitu analisis data keefektifan. Keefektifan LKPD yang dikembangkan dianalisis melalui data pengukuran hasil belajar siswa. Pencapaian hasil belajar diarahkan pada pencapaian secara individu. Siswa dikatakan berhasil ataupun tuntas apabila memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan nilai KKM.
Pembelajaran dikatakan berhasil secara klasikal jika minimal 80% siswa mencapai nilai tuntas. Jadi, siswa dinyatakan tuntas apabila memperoleh nilai lebih besar atau sama besar dengan nilai KKM. Nilai KKM pada materi ekosistem adalah 75. Pembelajaran dikatakan berhasil secara klasikal jika minimal 80% siswa mencapai nilai tuntas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.